Sejak beberapa waktu lalu, ada fakta baru yang ditemukan dari mie instan produk Indonesia. Bukan masalah sepele ini karena mie tersebut diketahui mengandung bahan yang berbahaya. Dilansir berbagai sumber, Taiwan menemukan bahwa mie yang menjadi perbincangan ini mengandung etilen oksida. Bahan ini dinilai berbahaya karena menjadi pemicu kanker. Taiwan melaporkan ada 2 produk mie instan yang memicu kanker yang salah satunya berasal dari tanah air, yakni Indomie rasa ayam spesial. Dalam inspeksi yang dilakukan, ditemukan bahwa ada kadar etilen oksida yang melebihi batas dalam 2 produk mie instan tersebut. Akibatnya, Kemenkes Taiwan meminta para pengecer menarik produk mie instan tersebut dari toko-tokonya. Sementara itu, para importir produk bakal dikenakan denda antara $60.000 Taiwan atau setara 29 juta rupiah hingga maksimal 200 juta dolar Taiwan atau setara 97 triliun rupiah. Mengenal etilen oksida yang jadi penyebab mie instan RI dilarang di luar negeri. Dalam siaran pers yang dikutip dari Detikcom, temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan acak terhadap 30 produk mie instan yang dijual di supermarket dan toko-toko di sana. Produk yang diuji terdiri dari 25 produk impor dan 5 produk dalam negeri. Untuk mengenal etilen oksida lebih dalam, simak fakta-faktanya sebagai berikut ya. 1. Etilen oksida bersifat karsinogen. Dikutip dari cancer.gov, etilen oksida dalam keadaan suhu kamar merupakan gas yang tak memiliki warna dan memiliki aroma yang manis, bunda. Etilen oksida dikaitkan sebagai zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker. Limfoma dan leukemia menjadi 2 jenis kanker yang paling sering dilaporkan terkait dengan paparan etilen oksida. Selain itu, etilen oksida juga dikaitkan dengan risiko kanker perut dan payudara. 2. Digunakan sebagai pestisida. Melalui penjelasan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, BPOM, etilen oksida atau ETO merupakan pestisida yang digunakan sebagai fumigasi. Dalam jumlah yang kecil, etilen oksida juga digunakan sebagai bahan pensteril. Hal ini pun membuat paparan etilen oksida pada masyarakat umum biasanya terjadi karena penggunaan produk yang telah disterilkan menggunakan etilen oksida. Misalnya seperti produk medis, kosmetik, dan peralatan peternakan. 3. Efek etilen oksida. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pakar farmasi Universitas Gadjah Mada UGM, Prof. Dr. Zulis Ikawati, ada risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh etilen oksida yang bergantung pada jumlah paparan. Semakin besar dan tinggi paparannya, maka akan semakin besar risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dalam jangka pendek, paparan etilen oksida melalui inhalasi yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Adapun efek lanjutan yang dapat terjadi bisa mempengaruhi susunan saraf pusat, pusing, kejang dan koma, hingga kerusakan paru. Selain kedua mie instan tersebut, ada beberapa produk dalam negeri lainnya yang tersandung masalah di negara lain. Apa saja? Simak selengkapnya. Sebelumnya, mie instan asal Indonesia yang diekspor ke negara lain juga pernah tersandung masalah, bunda. Mengutip dari CNN Indonesia, beberapa produk mie instan tersebut juga ditemukan mengandung zat berbahaya, sehingga harus ditarik dari peredaran. Daftar mie instan RI yang tersandung masalah di negara lain. Berikut daftar produk mie instan RI yang tersandung masalah di negara lain. 1. Mie sedap soto. Badan Pangan Singapura, SFA, menarik produk mie sedap soto pada Oktober tahun 2022 lalu. Tindakan ini dilakukan setelah mie dengan merek tersebut ditemukan mengandung etilen oksida. SFA menegaskan akan melanjutkan pengujian peraturan produk mie instan mie sedap lainnya dan bekerja dengan importir dan otoritas Indonesia untuk menyelidiki dan memperbaiki penyebab kontaminasi etilen oksida. Jika mendeteksi keberadaan pestisida di luar batas maksimum yang ditentukan, SFA akan memulai penarikan produk tersebut. Mie sedap soto ditarik dari peredaran yakni dengan kedaluarsa tanggal 11 Desember tahun 2022. 2. Mie sedap curi. Sama seperti mie sedap soto, SFA juga menarik mie sedap curi asal Indonesia juga ditemukan mengandung etilen oksida. Mie jenis ini ditarik dari peredaran kedaluarsa pada Februari tahun 2023. 3. Mie sedap Korean Spicy. SFA juga sebelumnya menarik 2 varian mie sedap lainnya, yakni Korean Spicy Souk dan Korean Spicy Chicken karena mengandung pestisida.
Penarikan mie sedap Korean Spicy Souk berlaku untuk produk dengan masa kedaluarsa tanggal 17 Maret tahun 2023. Sementara, penarikan mie sedap Korean Spicy Chicken berlaku untuk produk dengan masa kedaluarsa tanggal 21 Mei tahun 2023. Mie sedap varian Korean Spicy Chicken juga ditarik dari Hong Kong menyusul temuan kandungan pestisida dan etilen oksida. Temuan tersebut diungkapkan oleh Center for Food Safety CFS, Hong Kong pada September tahun 2022. CFS mengumpulkan sampel produk dari supermarket di Lok Fu untuk diuji di bawah program pengawasan makanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel mie, kemasan bumbu, dan kemasan bubuk cabai produk mengandung pestisida dan etilen oksida, tulis pernyataan resmi CFS. CFS selaku Departemen Makanan dan Kebersihan Lingkungan Hong Kong, sejenis BPOM, telah memberikan instruksi kepada pihak yang bersangkutan untuk menghentikan penjualan dan menarik produk yang terkontaminasi tersebut dari pasar. 4. Indomie rasa ayam spesial. Indomie rasa ayam spesial menjadi daftar terbaru dari mie instan yang dilarang di luar negeri, yakni di Taiwan. Mie instan ini terbukti mengandung etilen oksida dengan jumlah melampaui batas. Berdasarkan hasil pengujian, etilen oksida itu terdeteksi di paket bumbu mie instan Indonesia tersebut membuat Kemenkes Taiwan meminta para pengecer menarik produk mie instan tersebut dari toko-tokonya.